Dengan baca Al-Quran mengangkat kedudukan Anda di dunia. Ya, punya pengetahuan logika jalan. Baik, tapi yang sering baca Al-Quran barangkali di dunia tidak banyak dilihat, tapi penduduk langit sudah nunggu tuh. Ya. Makanya lain ketika diberi kedudukan di akhirat, yang sering kali mendekat kepada Al-Quran itu penghormatannya lain. Demi Allah saya katakan hadisnya luar biasa, Bu. Kalau ibu nggak siapkan sekarang, loginya luar biasa. Ya. Orang-orang tuh masuk surga diperebutkan oleh pintu surga. Ya. Ada yang pintu Ar-Rayyan namanya, yang dulu saya sampaikan ya, orang yang sering puasa. Aina shaimun, mana yang puasa, cepat sini. Begitu masuk langsung ditutup dan ibu tidak punya celah untuk ngintip. Karena bahasa hadisnya ughliqa itu langsung tutup rapat. Nggak ada orang bisa lihat. Ya. Itu di dalamnya gimana ya? Nggak bisa. Ya. Hati-hati itu. Pelan-pelan. Teman-teman sekalian, ada pintu tahajud. Ada pintu sedekah. Ya. Tapi penghafal Quran tidak. Penghafal Quran tidak. Qurannya langsung yang sampaikan. Sebelum masuk, ya Allah, bedakan dengan semua itu. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 20.015 ya. 2015 maaf 2015. Ibu sekalian, lihat bahasanya. Allahumma halli, ya Allah, mohon hiasi penghafal Quran ini, bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayulbasu ilaihi tanjul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Langsung pakai deh. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ibu belum menghafal, setidaknya siapkan keturunannya untuk bisa menghafal Quran atau fasilitasi orang lain untuk bisa menghafal. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ketika dipakaikan mahkota di kepalanya, anak ini diberikan kembali mahkota lain yang minta dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah, tidak bermaksiat besar. Lalu dihadirkan, disampaikan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Dipakaikan langsung yang kata Nabi cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang masuk ke dalam rumah. Ya. Apa yang terjadi? Semua orang pada saat itu, para orang tua itu Masya Allah, tak terlukiskan. Yang tidak menyiapkan cuman dia heran, ada yang tertunduk, ada yang menyesal, ada yang macam-macam. Ya. Setelah itu Qurannya mengatakan kembali, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan, bedakan fasilitator dengan penghafal. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan di tubuhnya itu jubah kehormatan. Jadi dia pakai jubah, pakai mahkota, ini pangeran kecil itu kan. Setelah itu dia gandeng keluarganya, masuk surga, menggandeng keluarganya. Ya. Dimintakan terus naik lagi sampai puncak surga yang paling tinggi. Itu ada tafsirnya di Quran surah ke-35 ya, Fatir ayat 33, posisi paling kiri sebelah atas, dengan di Quran surah ke-52 ayat 21. At-Tur. Quran surah 35 ayat 33 dengan Quran surah 52 ayat 21. Saya melihat kecenderungan sekarang, Bu ya, hati-hati ya. Ada orang yang seringkali berlomba mengejar dunia tanpa sadar yang sering dikecilkan itu sudah menyiapkan akhiratnya. Menyiapkan akhiratnya gitu kan. Ada anak yang ya ketinggalan, ternyata dia sudah hafal Quran gitu, ibunya bergelut di belakang, Bu. Dia kejar akhiratnya. Jadi, dan banyak orang menyesal saat itu. Ya, karena saat orang masuk surga itu bergantung salah satunya, tempatnya bergantung salah satunya dengan seringnya bacaan Quran yang dia baca. Ya. Jadi kalau ibu misalnya wafat dalam keadaan sering baca Quran 5 ayat, itu nanti saat masuk surga diminta baca Quran yang biasa dibacakan. Ya. Iqra waqar, sekarang kamu bacakan dan silahkan kamu naik sesuai dengan bacaan Quranmu. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika, akhir bacaan Quranmu di situ tempat tinggalmu. Jadi ketika ibu sampai ke wa ulaika humul muflihun, di situ tempat tinggal ibu. Tiba-tiba yang di sampingnya kemudian naik lagi terus sampai 10 karena dia baca 10 ayat. Maka yang 5 kemudian menyesal, ya Allah kenapa dulu saya nggak baca sampai 10. Yang 10 pun menyesal karena yang di atasnya ada yang sampai 20. Yang 20 menyesal karena di atasnya ada yang sampai 30. Ya, yang 30 juz terus naik sampai ke puncak paling tinggi. Itulah sebabnya anak-anak Palestina yang usia 4 tahun, 5 tahun, termasuk kami di Libya dulu kan, itu kalau Anda yang sudah hafal Quran 30 juz, temannya baru setengah Quran, dia akan katakan, ini canda anak 4-5 tahun. Nanti saya di surga dadahin kamu yang masih di bawah. Bisa nggak ibu bayangkan? Tapi yang paling menarik, ada ibu-ibu pejuang yang merasa dia belum bisa menghafal dalam kehidupannya. Tapi dia siapkan anaknya, dia siapkan cucunya, dan itu yang digandeng naik terus sampai ke atas. Ibu boleh dibanggakan di dunia gitu kan, tapi yang kenal paling sekitaran kita aja. Tapi kalau ibu dibanggakan di akhirat, semua penduduk langit dan bumi mengatakan kamu yang terbaik. Itu poinnya.